Allah Bapa kami di dalam surga, terima kasih Tuhan atas sukacita kami pada saat ini di mana Tuhan mengiringi langkah kami untuk berkumpul di tempat saudara terkasih kami di sini. Saat ini Tuhan, kami telah menyiapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang menuntun kami, sehingga firman yang kami dengar dapat kami mengerti dan dapat kami laksanakan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami memohon di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Horas madita salutna. Saya ambil firman Tuhan yang menjadi bahan renungan kita pada sore hari ini di pertanyaan kita Pengumuman Nemarata. Saya ambil dari 1 Korintus pasal 9 ayatnya yang ke-25. Saya akan bacakan, mari kita simak. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sesuai dengan apa yang telah kita dengar, bisa kita kasih topik daripada renungan ini, penguasaan diri. Kalau kita sekarang menilai diri kita, kira-kira termasuk di golongan apa kita? Apakah kita termasuk di golongan yang mampu menguasai diri kita atau tidak, atau setengah-setengah? Atau adakah kira-kira di antara kita yang selalu merlebas niroha apapun yang kita hadapi? Saya pikir hati kita selalu pasang surut. Kadang kita bisa menguasai diri, kadang tidak bisa menguasai diri. Oleh karena itu firman Tuhan ini sangat tepat sebagai renungan bagi kita untuk memperbaiki diri kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, di dalam nas yang telah kita baca, Paulus mencontohkan hal menguasai diri dengan sebuah pertandingan. Seseorang yang mengikuti pertandingan tujuannya tentu adalah untuk mendapatkan piala kejuaraan. Nah, seperti itulah kita di dalam hidup ini. Kita bertanding untuk meraih mahkota kehidupan. Tetapi mahkota kehidupan yang hendak kita raih adalah mahkota kehidupan yang abadi, sebagai upah yang akan kita terima sebagai anak-anak Tuhan yang telah memperoleh keselamatan dalam Kristus Yesus. Sesungguhnya kita semua telah memperoleh keselamatan dalam Kristus Yesus, tapi tidak cukup hanya di situ. Kita harus bertanding melakukan penguasaan diri kita, melaksanakan firman Tuhan sebagaimana dikehendaki Tuhan, sehingga kita berhak memperoleh mahkota abadi yang disebutkan tadi. Untuk itu seorang Kristen harus tetap setia di dalam kehidupannya sampai mencapai garis akhir kehidupan kita. Ibarat seorang yang mengikuti pertandingan, dia harus mampu menguasai dirinya dalam segala hal hingga dia dapat meraih mahkota pertandingan yang diikutinya. Nah, jadi menguasai diri artinya menguasai diri sendiri adalah satu hal yang sangat penting. Bahkan mungkin dapat kita katakan sebagai kunci agar kita mampu memiliki hidup yang seimbang, setia melaksanakan firman Tuhan, dan mampu mewaspadai masalah-masalah yang mungkin timbul dalam kehidupan kita. Ada satu kisah yang menarik, mungkin Bapak Ibu Saudara sudah pernah mendengarnya, tapi tidak ada salahnya saya sampaikan. Ada satu kisah yang menggambarkan bagaimana pentingnya kita menguasai diri dalam kehidupan yang kita jalani. Pada satu kesempatan, 3 orang sahabat masuk ke dalam hutan hendak berburu. Tujuannya adalah berburu. Tetapi sebelum mereka, atau pada saat mereka berburu, mereka bertiga tertangkap oleh penduduk asli yang masih primitif yang tinggal di hutan itu, di mana mereka masih kanibal. Ketiga orang itu meratap minta dilepaskan dengan berbagai alasan. Nah, akhirnya kepala suku tergerak untuk melepaskan mereka dengan syarat kalau mereka menang dalam satu permainan. Jadi kepala sukunya itu membuat suatu permainan. Kalau mereka menang di dalam permainan itu, mereka berhak pulang dengan selamat.
Tapi kalau tidak menang di dalam permainan itu, artinya mereka tidak boleh pulang. Untuk itu mereka bertiga diperintahkan masuk ke dalam hutan mencari 10 buah. Terserah buah apa yang ada di dalam hutan itu. Pokoknya mereka masing-masing membawa 10 buah yang sama dari dalam hutan. Nah, orang pertama datang membawa buah mangga yang sudah cukup matang. Berarti kalau mangga yang sudah cukup matang, ukurannya itu sudah cukup besar. Kemudian orang yang pertama tadi didudukkan di dalam satu kursi. Kemudian mangga diambil oleh kepala suku. Mulailah satu persatu mangga ini dilemparkan kepada yang bersangkutan. Sebab itulah permainannya. Apabila mereka bisa menahan, tidak bersuara sampai 10 buah yang dibawa ini dilemparkan, berarti mereka menang di dalam permainan itu. Ternyata orang yang pertama ini, lemparan pertama sampai lemparan kelima, dia belajar menahan rasa sakit. Dia berusaha untuk tidak bersuara. Tetapi lemparan-lemparan selanjutnya, lemparan ini menjadi sangat tajam dan lebih mengarah ke arah kepala. Dan ternyata pada lemparan ke-9 dan ke-10, lemparan ke-9 kena matanya dan lemparan ke-10 kena hidungnya. Dia tidak tahan lagi menahan rasa sakit. Akhirnya dia menjadi, aduh, karena dia bersuara berarti dia kalah. Giliran akan disembelih. Nah, orang kedua datang membawa buah terung pipit. Kita dahulu terung pipit ribang, ukurannya cukup kecil, sehingga orang yang pertama ini berkata kepada kawannya yang kedua, saudaraku, kamu pasti bisa melewati permainan ini dengan baik. Beritakan apa yang terjadi kepada kami, pada saudara-saudara kita di kampung. Kemudian seperti yang kepada yang pertama tadi, orang yang kedua ini dilempar dengan terung pipit. Tentu karena buah yang dilemparkan adalah sangat kecil, tidak menyakitkan, maka pada saat lemparan pertama, kedua sampai ke-9 semuanya mudah dilalui, karena memang dia tidak merasa sakit. Tetapi sebelum lemparan ke-10 dilemparkan kepada orang yang kedua ini, dia tertawa terbahak-bahak. Karena dia tertawa terbahak-bahak, berarti dia kalah. Karena tadi aturan permainan tidak bisa bersuara. Kalau yang pertama tadi mengeluh karena kesakitan, kalau ini tertawa karena dia bersuara, akhirnya apa? Dia kalah dengan permainan ini, maka dia pun dapat giliran untuk disembelih. Sesampainya mereka di alam baka, mereka berdua bertemu. Kemudian orang pertama bertanya kepada orang kedua, kenapa kamu tertawa sebelum buah ke-10 dilemparkan? Seharusnya kan kamu bisa selamat. Kemudian dia menjelaskan, orang kedua ini menjawab, bagaimana saya tidak tertawa? Ketika buah ke-10 hendak dilemparkan, saya melihat teman kita yang ketiga keluar dari dalam hutan membawa buah durian. Dengan bangganya sambil mengacung-acungkan durian yang cukup besar ini, dia bangga mengacung-acungkan itu. Dengan melihat buah durian yang dibawa yang 10 ini, kemudian dia tertawa. Itulah yang dijelaskan. Nah, dari kisah ini dapat kita lihat bagaimana berbahayanya apabila kita tidak dapat menguasai diri. Melihat permainannya, orang kedua seharusnya bisa selamat pulang. Tetapi karena dia tidak bisa menguasai dirinya, dia tidak bisa mengendalikan dirinya. Kalau yang pertama tidak bisa mengendalikan diri karena kesakitan, dia mengendalikan diri mungkin karena dia merasa lucu. Artinya apa? Di sini ditekankan bahwa pengendalian diri itu sungguh-sungguh sangat penting. Kemudian dalam hal apa saja kita harus menguasai diri? Firman Tuhan yang telah kita baca tadi menyatakan menguasai diri dalam segala hal. Tetapi untuk memudahkan, baiklah kita bagi yang pertama, menguasai diri dalam perkataan. Itu yang pertama dulu yang penting untuk kita renungkan, menguasai diri kita dalam hal menyampaikan perkataan. Ada pepatah yang mengatakan bahwa kata-kata adalah dua. Hal ini sejalan atau selaras dengan firman Tuhan dalam Amsal 12 ayat 21. Di sana dikatakan, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Nah,
Kata-kata memang mudah sekali diucapkan, tetapi sekali terucap tak akan pernah bisa ditarik kembali. Dan setiap kata yang keluar dari mulut kita ibarat sebuah doa yang terucap. Doa yang terucap artinya waktu akan mewujudkan doa dari kata-kata itu menjadi suatu kenyataan. Seperti yang tertulis dalam ayat di atas, siapa yang menggemakannya akan memakan buahnya, yaitu buah dari perkataan kita sendiri. Inilah perlunya kita menguasai diri dalam perkataan. Kita harus berpikir sebelum berkata-kata, supaya kata-kata yang keluar dari mulut kita adalah kata-kata yang membangun. Supaya kata-kata yang keluar dari mulut kita adalah kata-kata yang memotivasi, kata-kata yang meneguhkan, kata-kata yang menguatkan dan memberkati. Sehingga setiap orang yang mendengarnya boleh beroleh berkat dari kata-kata yang kita sampaikan. Kata ni si tua mandok, joro ni gila, bibir asal dok kata. Artinya di sana harus ada benar-benar pemikiran apa yang hendak kita sampaikan, penguasaan diri di sana. Jika kita tidak menguasai diri dalam perkataan, maka kata-kata kita dapat melukai hati orang. Dan biasanya apabila itu sudah kita paham dan sudah kita ketahui bahwa kata-kata yang keluar dari mulut kita sudah melukai hati orang, kita bisa saja meminta maaf kepada yang bersangkutan. Tetapi kata-kata yang sudah keluar dari mulut kita tidak bisa lagi ditarik, sebab itu sudah disampaikan. Nah, inilah pentingnya kita menguasai diri kita dalam hal perkataan. Karena itu marilah kita menguasai diri dalam hal perkataan kita di dalam kehidupan kita setiap hari. Yang kedua, menguasai diri dalam keinginan dan perbuatan. Ini cukup luas. Menguasai diri dalam keinginan dan perbuatan. Sesungguhnya Tuhan memberikan kita kehendak bebas. Tetapi ingatlah, kita harus menerima konsekuensi dari apa yang kita lakukan atau apa yang kita inginkan. Karena itu kita harus dapat menguasai diri dalam kehendak kita. Kalaupun kita diberikan kehendak bebas oleh Tuhan, kita harus mampu menguasai diri dalam kehendak kita ini, supaya apa yang kita inginkan adalah keinginan yang sesuai dengan kehendak Tuhan dan mendatangkan kebaikan dan menjadi berkat bagi sesama. Salah satu keinginan daging yang kadang sulit kita kendalikan adalah keinginan makan yang berlebihan. Sering kita lihat dalam acara pesta, banyak makanan yang tersisa di piring-piring kotor. Bahkan dia menyebok sendiri tapi masih bersisa. Tidak habis dimakan. Sementara masih banyak orang yang kesulitan untuk mendapat makanan. Keinginan kita untuk mencicipi semua makanan yang tersedia membuat pengendalian diri kita hilang. Padahal tubuh kita tidak bisa menerima semua yang kita ambil itu. Terkadang kita juga menginginkan makanan tertentu, padahal makanan itu tidak cocok untuk kondisi kesehatan kita. Tapi apa? Kita mengesampingkan risikonya. Tadi sebelum kita masuk, kita cerita-cerita tadi makan masalah-masalah yang instan. Tentu hal itu harus kita pikirkan. Nah, di satu sisi kita berdoa meminta kesehatan kepada Tuhan, tetapi di sisi yang lain kita tidak menguasai diri kita terhadap keinginan makan dengan tetap memakan makanan yang tidak baik untuk kesehatan kita. Bukan makanan itu yang tidak baik. Makanan itu tidak baik untuk kesehatan orang-orang tertentu. Nah, dosa lain yang timbul akibat tidak dapat menguasai diri yang lebih berat lagi adalah keangkuhan hidup. Kemudian kesombongan diri, merasa diri lebih hebat, dan banyak juga yang gila hormat. Semuanya itu adalah harus kita kendalikan. Lalu kemudian kita bertanya, kalau demikian bagaimana caranya untuk kita dapat mengendalikan diri? Berdasarkan firman Tuhan, kita dapat mengendalikan diri kita dengan jalan merenungkan dan menghidupi firman Tuhan. Sebagaimana ditegaskan dalam Mazmur 1, Mazmur pasal 1, ayat 1 sampai dengan 3, di sana disebutkan
bahwa firman Tuhan bukan hanya untuk dibaca saja, tetapi harus direnungkan dan dipraktikkan. Dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan dan dengan pertolongan Roh Kudus, maka kita akan dimampukan Tuhan untuk mengendalikan diri kita. Karena itu Bapak Saudara yang terkasih, mari kita kendalikan diri kita agar kita memperoleh mahkota abadi di dalam Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa.